We adore Him. We exalt His name. We worship Him. Karena Dia adalah El Shaddai. Amin. Ya, sepertinya baru buat saya kalau ada meja begini. Haleluya. Tentunya saya berterima kasih kepada Pastor Ferry yang memberikan kesempatan untuk melayani. Walaupun sudah lama, akhirnya bisa ada di Philadelphia melayani Tuhan. Amin. Membawa pesan buat kita semua. Di dalam keadaan situasi apapun, janji Tuhan, I never forsake you, I never leave you alone. Ya. Janji Tuhan yang selalu kita perkatakan. Ya, dan biarlah ini menjadi realitas dalam hidup kita. Ya, untuk Pastor Lindy, ya, dan juga para leaders, ya, yang saya rasa tidak asing lagi buat saya, ya. Ada di tempat ini, merasakan suasana yang selalu begitu hangat, ya. Saya pikir mau bicara apa kepada jemaat Tuhan di tempat ini, ya. Dan Tuhan menaruh dalam hati saya itu tentang firman dan roh. Ya, yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita dahsyat, bergerak, ya, di dalam kehendak-Nya, berjalan di dalam His will, sehingga kita tidak akan pernah merasa takut tentang hidup kita. Hidup kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan setiap waktu, di segala musim, di segala keadaan. Tetapi seringkali kita merasa ragu, bimbang, khawatir, ya. Itu adalah suatu keadaan yang normatif, ya, normal. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, ya. Bukankah setiap hari Tuhan memberikan kita kekuatan? Energi yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tahu persis. Ya, selalu buat kemuliaan-Nya. Buat namanya. Ketika kita memanggil Dia El Shaddai, di alam roh itu bergetar, saudara, amin. Ya. Bahkan roh-roh jahat itu trembling, saudara. Ketika nama Tuhan itu dimuliakan, diagungkan, dipuji. We honor Him, we adore Him, we exalt Him. We praise, we worship Him. Sehingga nama itu semakin mulia, saudara. Kan akan tiba suatu masa bahwa pemerintahan dunia akan diserahkan kepada the King of Kings. Name above all names. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang membawa kepada kita sentosa, damai sejahtera, sukacita. Sehingga ketakutan, kekhawatiran, confuse, chaos itu tidak akan ada di dalam hidup kita. Bukankah Petrus berkata bahwa you are the chosen generation? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. A royal priest. The holy nation,
my own special people. Saudara bangga, amin? Ya. Untuk memberitakan, nah ini saudara, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Supaya dunia boleh mendengar, dunia boleh percaya, God is awesome. Tuhan kita besar, hebat, lebih besar dari segala-galanya. Apalagi persoalan hidup. Kalau kita tidak punya persoalan masalah hidup, kita koit semua, saudara. Kita adalah orang-orang mati. Tetapi justru karena kita punya masalah, persoalan, problema, kita datang kepada Tuhan. Amin. Tapi jangan masalah, pergumulan, persoalan itu lebih besar daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjadi kecil. Tuhan Yesus berkata, "Man not live on the bread alone, but on every word comes from the mouth of God." Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi firman yang keluar melalui mulut Allah. Ketika saudara dengar firman Tuhan, baca apalagi, hidup saudara akan pasti berbeda, saudara. Saya dalam 10 tahun ini nggak punya televisi, saudara. Bukan nggak mau, tapi mungkin akan mendisturb hubungan saya, waktu saya dengan firman Tuhan. Mungkin sedikit orang kalau di Amerika nggak punya televisi, saudara. Ya. Tapi saya memilih untuk tidak punya, supaya saya bisa membaca, merenungkan logos verbatim ini menjadi the living word, menjadi rema dan akan menghasilkan revelation, menyingkapkan apa yang belum tersingkap dalam hidup kita. Saya dikasih waktu sama Pastor Ferry, makanya saya perlu ada time, saudara ya. Puji Tuhan, ini adalah ada yang gede ya. Ini tahun ke-25 saya. Untuk saya melayani di Marketplace, saudara. Haleluya. Jadi kira-kira ini 6.000 kali more than that, saya disuruh oleh Tuhan 25 tahun yang lalu untuk pergi, untuk menginjil di subway. That's long story short ya. Itu hari Kamis, hari Jumat saya turun. Tapi nggak ada firman, saudara. Mau ngomong apa? Tapi saya pikir Tuhan nggak nyuruh kali. Setelah itu pengurapan itu langsung sek dari bawah ke atas, lebih cepat dari orang kalau kita nonton Superman, saudara. Itu lebih cepat. Nah, itu saya bicara, saudara. Saya cuma buka mulut. Itu selama 3 tahun, I'm shaking like a leaf. Itu gemetar terus. Ya, sekarang sih udah 25 tahun, saudara ya. Dan saya banyak melihat bagaimana perjalanan pelayan di Marketplace. Ya. Sehingga kalau mereka umur 10 tahun yang lalu, mereka sekarang udah 35 tahun. Tetap sama lihat saya gitu. Ya. Makanya orang kalau nanya, "Pastor, gerejanya berapa jam?" Saya bilang, "Mau hari apa?" Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada, ya, kecuali hari Minggu itu memang haleluya. Tapi ini adalah suatu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya layani, ya, khususnya di New York, ya. Sehingga saya tidak akan pernah takut karena firman Tuhan berkata di dalam Markus 8 ayat 35, "If you want to save your life, you lose it. But if you lose your life because of me and the gospel, you save it." Wah, ini luar biasa.
Kalau engkau mencari hidup, engkau akan kehilangan hidup. Tapi kalau engkau kehilangan hidup karena Injil, karena aku dan Injil, kamu akan mendapat hidup. Nah, ini menjadi motivasi saya, saudara. Apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Waktu saya dengar ini ketika saya pelayanan di 42nd, di Times Square. Saya renungkan, saya aminkan bahwa Tuhan itu dahsyat buat kita. Untuk itu jemaat Tuhan gak perlu takut tentang hidup ini. Karena kehidupan kita selalu ditolong, dijaga oleh Tuhan. Tetapi yang tidak menjadi realitas karena kita bingung. Karena kita merasa, Tuhan bersama dengan saya enggak? Saya kembali, ini dikasih sama Pastor Fer, ini free lagi saya. Ya. Tahun lalu ya. Ya, saya udah berapa kali ganti Alkitab karena coret-coret gitu ya. Jadi menjadi suatu kebanggaan untuk kita berjalan dengan Tuhan. Apalagi ibadah seperti ini. Tuhan akan terus memberkati kita ketika kita mencari Dia. Bahkan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Haleluya. Ya, oh ini enak nih. Ada bisa lihat ya. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan mau firman-Nya itu kita miliki. Tuhan mau hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tidak ada yang lain. Saya melayani di New York. Tapi saya bisa tidur nyenyak, saudara. Ya. Karena saya melayani kerajaannya Tuhan. Paulus berkata, kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita in the Holy Ghost, di dalam Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, wow, kita gak perlu takut tentang hidup ini. Selalu perjalanan kita akan dibuat berhasil. Mazmur 121 berkata bahwa Dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Ini yang harus kita alami setiap hari. Saya pikir-pikir kenapa saya bicara ini di jemaat ini. Karena saya merasakan roh. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Ada satu roh yang Tuhan akan kedewasaan. Kita akan kuat, kita akan dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Dia. Ketika Yosua mau berpisah dengan umatnya. Saya turun sedikit Pastor ya. Jalan-jalan gak apa-apa. Haleluya. Lihat pada orang lama. Ya. Yosua berkata begini, tetapi jika engkau menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allahnya nenek moyang engkau beribadah di seberang sungai Efrat, yaitu di Ur-Kasdim. Atau Allah orang Amori yang negerinya engkau diami sekarang, tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ketika itu umat Tuhan berkata, kami nggak mau beribadah kepada Allah lain selain engkau. Jauhkanlah kepada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, setiap hari Minggu kita beribadah secara corporate. Tetapi ketika kita pulang di rumah, kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan.
ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada ketakutan. Tuhan Yesus berkata, I build my church, gate of hell is not prevails against it. Aku mendirikan my ecclesia, Allah maut tidak akan. Saudara bayangkan saudara, betapa hebatnya Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya minta izin kepada Pastor Ferry, ya, supaya saya bisa dekat. Amin. Ini lagi transfer spirit saudara. Ya, saudara akan jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara akan all out dengan Tuhan. Saudara akan berkata, Tuhan, pakai saya menurut kehendak-Mu. Seringkali kita bingung, kecewa, karena kita melihat persoalan, pergumulan, masalah besar dan besar. Padahal Amsal 3 berkata 18, 19, 20. Dengan hikmatnya, Ia meletakkan dasar bumi. Coba saudara bayangkan. Dahsyat nggak Tuhan kita? Dengan pengertiannya ditetapkanlah langit. Dengan pengetahuannya air samudera berpencaran, awan menitikan embun. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat. Tetapi kenapa kita takut, gelisah, bimbang, khawatir? Karena kita tidak percaya kepada firman-Nya. Makanya kita harus hidup dalam firman-Nya. Kita harus menjadi manusia roh. Paulus berkata, aku berdoa. Efesus 3:16, Pastor. Aku berdoa. Ini doa Paulus itu hebat sekali. Supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Ini dia saudara. Menguatkan dan meneguhkan kamu di dalam apa? Meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Supaya imanmu kepada Kristus itu diam di hatimu. Supaya engkau berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini yang harus kita gereja Tuhan harus alami setiap hari. Saya percaya saudara kalau saya mengalami ini. Saudara jam berapa di sini Pastor? 9 pas saudara ada di tempat ini. Karena saudara sedang mencari firman. Firman Tuhan harus diberitakan. Karena Tuhan sedang memilih. Ini Yeremia 3 ayat 14 berkata bahwa aku akan nggak apa-apa ya. Coba Yeremia 3. Kembalilah hai anak-anak murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota, Pastor Ferry, dan akan mengambil 2 orang dalam setiap keluarga, saudara dan saudara. Karena Tuhan sedang berperkara, mencari hamba-hamba Tuhan yang betul, yang punya passion, saudara. Yang tahu kehendak Tuhan. Amin. Dan kehidupan saudara itu akan semakin hari semakin dahsyat di dalam Tuhan. Daud ungkapkan di dalam Mazmur 40. Ini salah satu firmannya almarhumah ya. Mazmur 46. Coba saudara lihat ya. Bagaimana Daud menceritakan ya, engkau Mazmur 46. Bukan 76. Ya. Ya, enggak. Banyaklah yang engkau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Coba saudara hitung berkat-berkat Tuhan setiap hari.
Setiap waktu, di segala musim, segala keadaan, saudara nggak perlu takut tentang hidup ini. Betapa Tuhan membawa kita di Amerika, ya, di Philadelphia. Kalau Tuhan membawa kita di Amerika, di Philadelphia, berarti Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Daud berkata di dalam Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Never. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Ya. Daud berkata, sejak aku muda sampai aku sudah tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ini yang kita alami. Tetapi kenapa kita tidak perkatakan firman Tuhan itu? Karena iblis tahu ketika kita perkatakan itu, kuasa Tuhan bekerja. Amsal berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakannya. Kalau saudara katakan mati, gua mati. Saudara katakan gua penuh kaya dengan firman. Kaya saudara. Haleluya. Amin. Hidup saudara akan bergairah. Roh saudara akan bergelora. Hati saudara, roh saudara, jiwa saudara itu akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kebetulan saya kerja dengan seorang konglomerat saudara. Ya, Ralph Lauren. Ya, 7 tahun lalu saya lihat dia masih kuat saudara. Sekarang 85 tahun. Masih hidup. Ya, udah tua saudara. Saya katakan life is fragile. Ya, hidup itu rapuh saudara ya. Saudara ya. Dikatakan dalam firman Tuhan seperti uap, seperti angin. Mazmur 144 berkata begini, manusia itu seperti angin. Betul? Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Bayangkan saudara, ketika manusia saudara dan saya, kehidupan kita itu rapuh banget, fragile, like a wind, like a dust. Ya, today you see, tomorrow is gone. Kalau kita tidak mencari Tuhan, bersandar kepada Dia, wow, sayang banget. Amin. Tapi saudara dan saya membawakan kepada saudara itu firman. Karena Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Untuk itu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, principality, power, rulers, dan roh-roh jahat di udara. Untuk itu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berikat pinggangkanlah kebenaran saudara. Kalau saudara benar, iblis takut. Nggak perlu diusir saudara, iblis takut. Pakailah perisai. Nah, ini perisai iman perlu. Tetapi yang paling penting, pakailah sabuk. Kan, ya. Berikat pingganglah kebenaran. Berbaju siralakan keadilan. Nah, ini yang paling luar biasa. Biarlah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, bukan ketakutan saudara. Amin. Iblis suka kalau kita takut. Betul. Ya, jangan-jangan, saya katakan tadi, Tuhan memberikan kepada kita energi. Kita punya power bank. Tetapi kita pakai untuk kekhawatiran, takut, bimbang, ragu. Jadi Allah kita yang besar, ya yang dahsyat itu jadi kecil. Karena apa? Kita waste energi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan-jangan, amin, nanti. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia menjaga kita senantiasa. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada satu pertokoan di
supermarket di New York, namanya Topline, tahu Topline? Ya, itu menjadi ATM-nya kami, saudara. Ketika kami masuk, yang punya itu sudah sediakan uang untuk kami dan uang untuk gereja. Dan ini bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, selalu, saudara, sampai bosan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara ingat, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan itu maksudnya. Ketika saudara ada di dalam kerajaan Tuhan, ada di dalam bisnisnya kan Tuhan nggak perlu ditambahkan, semuanya kita miliki. Artinya Tuhan bilang, jangan cari tambahnya, tapi cari aku, sumber segala sumber. Amin. Apa yang Tuhan mau kasih sama kita? Hikmat, pengertian, pengetahuan. Amsal berkata, permulaan hikmat, pengetahuan, dan pengertian takut akan Tuhan. Saya takut kalau saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya takut kalau Tuhan tidak menuntun saya. Tapi bukan berarti saya takut kepada dunia ini. Yang kata Alkitab, hari-hari ini semakin jahat. Buat mereka yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang percaya, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa untuk saudara Allah. Saudara nggak perlu takut. Perkatakan firman Tuhan. Iblis takut kalau kita katakan firman Tuhan. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Hebat nggak Tuhan kita? Ia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dalam kepaknya, di bawah kepaknya engkau akan berlindung. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Perisainya adalah pagar tembok. Wow. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam itu kan sangat dahsyat, apalagi gelap. Betul? Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu yang kebuat tempat pertuduhanmu. Wah, saudara, kalau saudara katakan firman Tuhan, selesai hidup ini, aman dan tentram. Masih berapa lama lagi, Pastor? Amin. Singa dan ular tedung, engkau akan langkai. Saudara, ini metafora. Saudara lihat singa. Takut nggak? Takut. Tapi dikatakan, singa dan ular tedung, engkau akan langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadanya. Maka aku akan meluputkannya dan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Kalau saudara mengenal nama Tuhan, selesai hidup kita. Bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya. Haleluya. Dan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia. Dan akan memberi keselamatan daripadaku. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Tetapi kenapa kita nggak percaya? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 11:40, if you believe, you're going to see the glory of God. Bila hari-hari ini saya percaya saudara akan mengalami Tuhan. Saya waktu khotbah di Sape, diludahin. Saya suka diludahin. Amin. Ya. Supaya saya mengalami, wow, dahsyatnya Tuhan. Amin. Hah? Saya kalau khotbah di Sape, saudara, ini pastor minta saya.
Ya. Oh, subway itu apa ya? Train. Bukan sandwich, subway. Train. Di bawah tanah. Jadi kalau saya masuk, good morning everyone, mereka tunduk. Ya. Coba kita nih di Ya. kereta kita. Ya. Contoh ya, supaya saudara, ini seperti interpretasi ya. Dari Tower. Ya. Good morning everyone, praise the Lord, God is good all the time. Begitu saya ngomong, ya. Tapi pada diam semua. Ya, ini pada diam semua, silent. Ya. Karena mereka tahu siapa saya. Ya, saya kalau travel dollar, ada yang bilang begini, preacher. Saya pikir, di mana ini? Bahkan tempat coworker saya itu manggil saya, I know you. Bro, you preach, right? Saya bilang, di mana? Oh ya, di Subway. Ya. Jadi, saya memperkenalkan Tuhan. Ya. Good morning everyone, praise the Lord, God is good all the time. All the time, God is good. The great blessing is Jesus Christ. Wow, mereka itu mendengar kan begitu, saudara. Ya. Lain dengan waktu saudara orang percaya. The great blessing is Jesus Christ. Why? Because the love of God, the peace of God, the access to God, the glory, hope. Ya, itu saudara ya. Dan Tuhan memberikan saya itu firman. Dan firman itu membuat mereka itu ada yang berantem saudara karena firman. Ya, kalau saya di Lodai saya suka ya. Karena 2 Korintus 4 berkata bahwa ketika kami coba buka itu ya. 2 Korintus 4. Ini luar biasa sekali ya. Jadi penindasan, aniaya itu tidak akan menjadi lagi hal-hal yang 2 Korintus 4 ayat 8. Ya. Dalam segala hal, ini dia saudara, ya. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami terhempas namun tidak binasa. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, masalah itu udah nggak lagi, saudara. Amin. Saudara senang dengan masalah, karena disitulah Tuhan akan berperkara. Amin. Ya, saudara akan berjalan dengan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata, Paulus berkata di dalam Efesus 6 tadi, hendaklah kamu memakai perisai iman. Iman kita kepada Tuhan nggak perlu luntur. Haleluya. Ya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kembali lagi firman Allah. Apalagi kalau kita berdoa. Ini Paulus katakan, berdoa dalam roh. Masuk atau karaba. Lari saudara. Amin. Ya, ini bukan dengan roh, tapi berdoa dalam roh. Segala penindasan, segala apapun yang kita alami, sakit penyakit, saya sakit semua saudara. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, sembuh semua saudara. Amin. Saya katakan, iblis itu kan kadang-kadang dia nggak suka kita kuat. Dia nggak suka kita healthy. Dia suka kita sakit supaya kita punya alasan, reasoning. Gua nggak mau gereja sakit. Ya. Tapi ketika saudara cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, hidup saudara, wow, akan lebih dahsyat dan sungguh dahsyat. Saudara akan mengalami Tuhan. Ya, waktu saudara intim dengan Tuhan, Dia memberikan kepada kita kekuatan, sukacita, damai, sejahtera. Anugerahnya yang Dia berikan kepada kita. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 8 ayat 1, 2, dan 6. Inti dari segala sesuatu, kita punya imam besar agung yang melayani di Zenturi dan in the true tabernacle sampai hari ini saudara. Dan dia menjadi mediator buat saudara dan saya through the Holy Spirit. Apa sih yang kurang dalam hidup kita? Ketika saudara buka, saya suka Facebook, tapi Facebook itu nomor sekian. Alkitab dulu, baca Alkitab. Amin. Baca, wah, indah sekali. Memang
karena nggak punya gambar saudara, ya. Tapi setiap saudara baca, itu keluar pewahyuan, penyingkapan. Kok saya kuat ya? Semakin hari semakin cinta firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Yohanes 1 berkata, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Tinggal dalam hidup saudara. Dia memberikan kepada kita kekuatan, sukacita, damai, sejahtera. Uang yang kita cari boleh-boleh aja. Buat bekerja, itu mesti saudara. Tetapi ketika saudara andalkan Tuhan, kadang-kadang uang itu tidak segala-galanya. Saya keluar uang itu cuman train aja, subway. Ya, saya pikir-pikir dulu saya pakai uang itu banyak banget, tapi ini cuman subway. Ya, dan di tempat saya bekerja, orang minta uang saya kasih. Pas itu kaya banget? Enggak, saudara. $5 mereka butuh. Ya. $5 itu mereka senang banget. Ya, kita membagi kasih kepada mereka. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita nggak cinta uang, tetapi kita cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti membagi dan saling membagi. Ya, orang yang cinta Tuhan saling mendoakan. Apalagi sekarang hari-hari ini, saudara dengar di news, ya, makin banyak saudara dengar, makin saudara takut. Tetapi ketika saudara datang di firman Tuhan, baca firman Tuhan, saudara akan takut. Amin. God always make a way, seems to be no way. Tuhan akan membuka jalan buat kita. Aku percaya banyak yang ada 3 orang yang di sini yang sedang sakit. Dan Tuhan sudah menyembuhkan rohmu. Amin. Ada 2 orang yang sedang bingung menentukan dan sedang bingung dalam ketakutan. Bingung dan takut itu bersinergi. Tapi hari ini Tuhan sedang menetapkan, Tuhan sedang menguatkan rohmu. Yang saudara bangun itu adalah bangun keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Ya, saya memberikan ini supaya saudara dan saya kita bisa mengalami betapa hebatnya Tuhan kita. Allah yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan menolong kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ask yourself, Lord, what I'm going to do for your will. Amin. Ada 1 orang yang sedang capek melayani Tuhan. Ya, tapi hari ini Tuhan akan refresh kembali. Amin. Di dalam Revelation 2:4 bahwa aku akan memberikan cinta mula-mula. Ya, Tuhan akan memberikan cinta mula-mula kepada saudara yang mengalami burnout. Haleluya. Haleluya. Ada 10 orang lebih yang rohnya sedang exciting hari-hari ini. Lord, I pray, Lord, Engkau Allah yang luar biasa. We glorify your name. We adore you, Lord. We need you more than anything else. Masoko tokoroko sikata karaba. Bre baba tokoroko tokoroboko sikarabas. Masika tokorodobokoro. Ada yang sedang bertanya, kalau gua tua, apakah saya masih berarti? God say yes. You always be with me. Wasokato koroboko sukoro korobo sande kata karaboka. Brebabata kata. Mari dalam 5 menit ini kita ambil, kita undang hadirat Tuhan. Masuk kata karaboko roboko. I speak to you. Masuk takarabo karabasi katoka masika. Brebabaso korokotoko shika karaka. Harasindo kutukuku. Brebabasi karabarabara. Masotoko sokoro doko doko sikaha. Ashera tutututu. Momo sokoro koshikate. Brebabasi karabarabarabarabaraba. Shekato korobo. Masekarabatakarabar. Your loving kindness is better than life, O Lord. Shitakarabarabasi karaba. Speak to them, O Lord, with your compassion. Sheradarako sikaraboto korobosi. Masekaraboto kosatakaha. Aziko tukutuku. Sededede kikerebo shikarawata.
Maseta karaboto. Ada satu orang yang penuh kepahitan, tetapi I want to release today. Masih the bitterness. Masekata karabo. I rebuke in the name of Jesus. Shedadadadada. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masokorobo. We speak your name. We speak your gloriousness, oh God. Masekata karabo karabasi karabara. Sikata karobo kurobo. Yesaya 54 berkata ayat 10. Even though the mountains move and the hills shake, my love will not remove from you, and my cup of peace will not be shaken, says the compassionate Lord. Masekata karabo karabara. I speak in the name of Jesus. Marabasi karabam. Restoration terjadi, reformasi terjadi. Mama sikarabo. Let the Spirit of the Lord come to your life, come to your family, come to your son and your daughter. Siha sikada aratakato. Bro, kosikato korobo. You are the center for all it all, oh God. Sharadadada sikaraba. Mamomo kosikerebo. Bato kasakataka. Masekadabo korobo. I speak divine healing. I speak divine unity. I speak divine victory. I speak divine peace. I speak the divine, salvation in Jesus' mighty name. Maroko soto korobo, base kahasa, asana moto koto, mase karaba. Thank you, Holy Spirit. You are awesome. You're great. You are beauty and sweet, the Holy Spirit. Yang sudah menjamah kami, yang sudah meneguhkan kami. Engkau menetapkan langkah-langkah kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Yeskel berkata, aku akan mentahirkan, aku akan memberikan air yang jernih, aku akan memberikan hati yang baru, dan aku akan memberikan roh yang baru. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. We receive your word. We receive your word in the name of Jesus. Amen.